Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Rosa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cinta kepada sesama. Yuk disiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan mengawali dulu dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, sungguh besar cintamu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga sampai Engkau rela menderita sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan melanjutkan dengan menyanyi bersama ya. Anak-anak pasti sudah tahu lagunya ya. Kita nyanyi dengan suara yang keras dan bersemangat ya. Nah, yuk kita mau menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Yang kedua sambil tepuk ya. Dalam Yesus saling mencintai. Dalam Yesus saling mencintai. Dalam Yesus saling mencintai. Sekarang dan selamanya dalam Yesus saling mencintai. Iya, terima kasih sudah menyanyi bersama Bu Rosa dan teman-teman. Wih, suaranya keren-keren loh, merdu-merdu dan bersemangat. Nah, anak-anak kita lanjutkan pelajarannya ya. Bu Rosa mau bertanya, apakah anak-anak juga mencintai sesama? Misalnya di dalam keluarga, apakah anak-anak mencintai ayah dan ibu? Oh, mencintai. Apakah anak-anak mencintai adik dan kakak? Wih, keren, mencintai juga. Bu Rosa senang sekali mendengar bahwa anak-anak mencintai ayah, ibu, dan sesama ya. Nah, Bu Rosa juga berharap anak-anak mencintai semua orang, baik itu yang masih saudara dengan kita maupun orang yang tidak ada hubungan saudara dengan kita, ya. Hubungan saudara itu baik hubungan saudara yang terikat dengan darah maupun tidak, semua adalah saudara kita. Nah, sekarang Bu Rosa akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Anak-anak bisa menyimak dan mendengarkan cerita yang akan Bu Rosa bacakan. Petani yang dermawan. Ada seorang petani tua yang berasal dari sebuah desa dan sangat kaya raya. Tanahnya berhektar-hektar. Jagungnya selalu tumbuh subur dan buahnya sangat banyak. Panennya tak pernah gagal dan ia adalah sosok yang sangat dermawan. Ia selalu membagi-bagikan bibit jagung berkualitas baik kepada tetangga-tetangganya untuk ditanam. Dan ia tak pernah memungut bayaran. Suatu hari, sebuah media massa datang untuk mewawancarai dirinya. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab. Kemudian sampailah pada sebuah pertanyaan yang membuat si wartawan sempat kebingungan.
Mengapa Anda sering membagikan bibit jagung terbaik kepada tetangga Anda, Pak? Bukankah sangat mahal harganya? Apakah Anda tidak rugi? Tanya si wartawan. Petani pun menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa angin akan membawa serbuk sari dari satu pohon ke pohon lain? Jika serbuk sari jagung yang kualitasnya buruk membuai jagung di ladangku, bagaimana aku bisa mendapat jagung dengan kualitas yang baik? Si wartawan termenung. Apa yang dilakukan Pak Tani sungguh luar biasa. Dengan uang yang dimilikinya, seharusnya ia bisa melakukan apa saja untuk tanamannya. Namun, ia memilih cara alami dengan menambahkan bibit kepedulian dan pupuk cinta di dalamnya. Nah, sudah selesai anak-anak berusaha membaca ceritanya ya. Nah, anak-anak berusaha mau bertanya. Dari cerita di atas ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian jawab ya. Nah, pertanyaannya ada 4. Pertanyaan dari bacaan di atas tadi yang sudah berusaha bacakan adalah ada 4. Nah, anak-anak bisa menjawab. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa Pak Tani yang dikisahkan tadi bisa menjadi orang yang kaya raya? Lalu pertanyaan yang kedua, manfaat apa yang diperoleh dari membagi-bagikan benih jagung terbaik bagi dirinya maupun bagi sesamanya? Pertanyaan ketiga, pesan apa yang kamu pelajari dari kisah tersebut? Nah, pertanyaan yang keempat atau terakhir, orang yang bagaimanakah yang biasanya dipedulikan? Mengapa? Nah, anak-anak bisa menuliskan jawaban tadi di buku. Nanti bisa dikirimkan ke guru saya. Anak-anak, kita akan membuat peneguhan, kita akan berefleksi dulu ya. Pak Tani di dalam kisah tersebut, kisah tadi yang berusaha bacakan, menjadi orang yang kaya raya karena hasil panennya selalu berlimpah. Hasil panen yang berlimpah itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Bunga jagung yang baik akan menghasilkan jagung yang bermutu jika mendapat penyerbukan dari benih jagung yang baik pula. Maka ia tidak sungkan untuk membagi-bagikan benih jagung kepada sesamanya. Nah, dengan demikian selain bermanfaat bagi sesamanya, juga sangat menunjang panen yang berlimpah bagi dirinya. Kisah petani ini mengajarkan sikap peduli, sikap penuh cinta kepada sesama dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan sikap peduli kepada sesama, kita akan menuai cinta dan kepedulian dari sesama. Pada umumnya, orang lebih mempedulikan orang-orang yang mereka kenal dan memiliki kesamaan latar belakang. Misalnya, kesamaan suku bangsa, kesamaan ras, kesamaan agama, atau kesamaan daerah asal. Sedangkan orang-orang yang tidak mereka kenal atau tidak memiliki kesamaan latar belakang kerap kurang mereka pedulikan karena dianggap orang asing dan tidak memberikan keuntungan. Nah, intinya adalah kita harus mencintai sesama, tidak boleh membeda-bedakan, entah itu kaya, miskin, cantik, ganteng, berambut panjang, berambut pendek, hidungnya pesek, hidungnya mancung, semua harus kita cintai. Begitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak hebat, kita akan menggali pesan kitab suci tentang cinta kepada sesama. Nah, nanti akan ada bacaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bu Rosa minta anak-anak untuk membaca sendiri ya.
Nah, silahkan dibaca bacaan dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bagaimana anak-anak? Sudah membaca kitab suci ya tadi ya tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, anak-anak, Bu Rosa akan memberi tugas kepada anak-anak untuk berdiskusi. Berdiskusi boleh dengan kakak, boleh dengan orang tua di rumah ya. Ada 5 pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab setelah kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Nah, seperti biasa, nanti hasil diskusi dengan orang tua atau dengan kakak, dengan adik bisa kalian tulis. Lalu setelah pembelajaran bisa dikirimkan kepada Bu Rosa ya. Wah, kalau tidak punya kakak adik bagaimana? Ya dengan ayah ibu, dengan anggota keluarga lain ya. Jadi kalau misalnya kamu ada yang rumahnya dekat dengan temanmu sesama kelas 4, kamu juga bisa kok berdiskusi dengan mereka. Ya. Nah, 5 pertanyaan itu silahkan dibaca perlahan-lahan, didiskusikan dengan orang tua, kakak, adik, atau dengan temanmu. Jelas ya anak-anak ya. Nah, untuk membangun niat, anak-anak bisa menuliskan niatmu untuk mencintai, mengasihi sesama dalam hidup sehari-hari itu apa? Nanti bisa ditulis di kertas atau di buku agama kalian ya. Ditulis yang baik, lalu boleh dihias. Oke? Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, setelah kalian membangun niat tadi, coba Bu Rosa ingin melihat aksi nyata kalian itu apa. Aksi nyata itu bisa berupa misalnya anak-anak ingin berbagi makanan, berbagi baju yang sudah tidak terpakai lagi bisa dibagikan kepada tetangga. Anak-anak hebat, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Nah, kita akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, seringkali kami kurang mempedulikan sesama, khususnya mereka yang memiliki perbedaan dengan kami. Beda suku, beda agama, beda sekolah, atau perbedaan lainnya. Melalui pelajaran hari ini, Engkau mengingatkan kami agar mau peduli dan melaksanakan cinta kasih kepada semua orang. Bantulah kami untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dengan bersikap peduli dan mau mengasihi mereka, sebagaimana Engkau peduli dan mengasihi mereka. Amin. Santo Petrus Canisius. Nah, anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya dengan Bu Rosa. Jangan lupa ya, like and subscribe channel YouTube Sekolah. Oh iya, jangan lupa juga anak-anak segera mengirimkan tugasnya ya. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Salam untuk keluarga ya anak-anak. Terima kasih. Berkah dalam. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau